selamat malam Tugas, selamat malam penonton yang berbahagia. Ya, langsung aja. Ayo acara Karang Taruna, ya. Oh, sudah. Sambutan PRT dok ya. Sambutan PRT. Ya, selamat malam. Ini melanjutkan yang kemarin dok, melanjutkan masalah obat kan. Jadi obat sebenarnya banyak sekali ya. Emang bener. Nah ini sekalian tak sambungkan aja sama ini obat-obatan yang the most expensive, obat-obatan terlarang gitu. Obat-obatan terlarang. Oh, narkoba maksudmu. Iya, narkoba. Ya, jadi yang narkoba kan narkotik, terus psikotropika dan obat-obatan terlarang. Ya, terlarang. Nah, sebenarnya kemarin juga lupa sih dok apa bahas bahan obat dan obat. Itu kan beda dok ya. Bahan obat dan obat. Nah, nanti mungkin saya singgung masalah itu dok. Yang pertama kali mending bahas narkoba dulu dok, nanti yang sambil jalan. Jadi narkoba itu di dalam dunia kesehatan itu apa sih dok? Narkoba itu? Narkoba dalam dunia kesehatan. Maksudmu apa? Maksudmu ya apa? Ya kan yang ngecek toh, neng dokteran kan ada manfaatnya kan, narkoba kan sebenarnya kan. Kalau istilahnya kan penyalahgunaan narkoba biasanya kan gitu kan, penyalahgunaannya kan. Ya. Sedangkan untuk pengobatan, untuk apa kesehatan, untuk medis kan ada gunanya, ya, gitu. Jelaskan dulu aja, narkoba itu apa sih dok? Jelaskan dulu narkoba itu apa sih? Ya, jelaskan dulu aja. Oke. Iki krungu enggak Wim suara gue? Krungu. Oh, jare arek-arek gak krungu iku ana sing jarene suaraku cilik lah, suaraku apa lah. Ya, kalau volumenya memang kecil, Dok. Kalau volumenya memang kecil, makanya ketika tak upload di volumenya itu kecil, volume suara podcast volumenya itu kecil. Jadi ketika mau tak atur tekan kene sik. Halo? Ya. Kanter. Krungu dok. Oh iya. Waduh baik sih. Waduh baik. Oh, jane bosok iku. Jadi ini memang apa? Monggo. Ya Pak, sapa? Sing mbok takokno apa? Sing mbok takokno apa? Berarti narkoba itu apa sih, Dok? Narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Nek gini ya, kalau istilah narkoba itu kan ya istilah apa namanya? Istilah bukan penggolongan terhadap obat, yang jenenge apa namanya? Narkoba itu. Narkoba itu adalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Awalnya itu. Jadi istilah narkoba itu sebelum ada misalnya pil gedek. Ngerti pil gedek? Pil gedek. Yo, ngerti. Cuma ngerti bentuknya. Tahun 90-an itu, itu mulai ada orang menyalahgunakan yang namanya metamfetamin ya itu. Metamfetamin itu waktu aku semester awal ya Wim ya, sekolah ya. Sekolah itu semester awal itu amfetamin itu dijual bebas nang apotek itu. Amfetamin itu ya. Amfetamin itu dijual bebas. Jadi ya dulu itu kalau mahasiswa kedokteran pengen belajar terus nggak tidur itu beli amfetamin itu. Tuku amfetamin murah itu. Satu tablet itu harganya itu Rp12 waktu itu ya tahun 85 itu. Cuman Rp12 gitu. Nah, itu tahun 80-an awal. Nah, terakhir terus disalahgunakan, dijual itu jadi yang namanya Inex lah, macam-macam lah itu ya. Itu yang terus kemudian psikotropika itu menjadi bahan-bahan yang komoditas komoditas penjualan, jadi akhirnya mahal itu ya.
komoditas penjualan itu. Nah, apa namanya? Beda dengan yang namanya metamfetamin gitu lah. Metamfetamin yang kamu kenal dengan nama sabu-sabu itu ya. Kamu sekarang kalau ngomong metamfetamin itu sabu-sabu. Nah, metamfetamin itu bukan barang baru sebetulnya. Kita ngomong ya. Nah, tadi sebelumnya kan kamu tanya obat dan bahan obat itu ya. Yang disebut obat itu biasanya ya bahan apa namanya, cara untuk menyembuhkan orang sakit itu diobati gitu ya. Misalnya tumor obatnya apa? Tumor itu obatnya dioperasi gitu ya. Itu ya. Tumor itu obatnya dioperasi, ngobati orang atau memberikan terapi. Jadi kalau kita berbicara ngobati itu memberikan terapi. Nah, yang diberikan terapi itu ya orang sakit gitu ya. Misalnya sedang menjalani terapi, loh, kamu tuh sakit apa kok diterapi gitu, ya kan itu healing, loh kamu itu lo sakit apa kok hilang itu gitu ya itu. Kan okay. Nah, ya itu. Nah, itu juga yang disebut obat. Obat itu adalah cara atau teknik untuk menyembuhkan orang sakit. Itu obat, ya, obat. Tapi yang namanya bahan obat, itulah. Ya kalau bahan obat itu, ya kemarin kita sudah ngomong, bahan obat itu apa? Bahan obat itu adalah bahan-bahan kimia itu, yang kita perlukan atau kita konsumsi untuk memperbaiki kondisi kita yang sakit. Itu. Jadi yang namanya bahan obat itu perlu dikonsumsi pada saat-saat tertentu, tidak pada setiap saat itu. Nah, yang tiap hari kita perlukan dan kita konsumsi namanya nutrisi. Ya. Itu ya, nutrisi itu perlu tiap hari kita konsumsi. Nah, bahan obat itu hanya perlu kita konsumsi kalau kita memerlukan. Apa misalkan pada saat kita sakit, kondisi tubuh kita tidak nyaman, membuat nyaman, meningkatkan kualitas hidup yang sedang turun. Itu adalah perlu bahan obat. Gitu ya. Bahan obat, kemarin kita sudah ambil contoh apa? Nikotin. Nikotin itu bahan obat itu ya. Nikotin itu bahan obat, bisa untuk mengobati, mempunyai potensi untuk menjadi alat untuk mengobati gitu ya. Bahan-bahan obat itu. Tetapi kalau disalahgunakan ya bukan jadi obat namanya, jadi menyengsarakan. Nah, sama dengan narkoba ini tadi ya, kita ngomong obat dan bahan obat. Nah, narkoba ini juga gitu. Narkoba itu istilah bahasa Indonesia sih, narkotik dan bahan psikotropika itu belakangan. Jadi yang namanya nafsa itu ya, nafsa itu. Nah, narkotik, psikotropika dan bahan-bahan obat itu belakangan. Pada saat adiktif itu belakangan. Belakangan itu namanya, dulu narkoba namanya, sejak tahun 90-an pada saat yang namanya amfetamin, metamfetamin itu dijual sebagai ya sabu-sabu lah, apa ya, inex, macam-macam itu ya. Nah, itu terus kemudian ada istilah bahwa yang namanya psikotropika gitu ya, psikotropika itu dulu ya dijual bebas gitu ya. Dijual bebas tahun 80 sampai 85 itu beli amfetamin itu di apotik enak itu, harganya murah gitu ya, 15 rupiah gitu ya, harganya murah itu. Nah, waktu itu, nah sebetulnya yang namanya metamfetamin atau yang sekarang dikenal sabu-sabu itu bukan barang baru itu sejak abad ke-19 sudah dikenal itu. Metamfetamin itu sudah dikenal gitu, metamfetamin. Bahkan yang bahan itu sudah dikenal tahun abad ke-19. Tapi metamfetamin itu mendadak menjadi terkenal pada saat Perang Dunia Kedua gitu. Perang Dunia Kedua itu ya. Perang Dunia Kedua itu pada saat Perang Dunia Kedua dimulai itu, pasukan Nazi Jerman gitu, itu diberi metamfetamin dosis tinggi gitu. Pasukan perang gitu. Bahkan bukan hanya pasukan perang Nazi, orang-orang Jerman pun, bahkan ada yang menyebutkan literatur itu, sepertiga penduduk Jerman waktu Perang Dunia Kedua sempat mengkonsumsi metamfetamin.
ya, hanya saja namanya pervitin, ya, PERVITIN, pervitin. Itu adalah istilahnya bahan-bahan yang membuat orang Jerman itu di awal Perang Dunia Kedua, orang sekutu itu bingung. Ini orang Jerman sakti banget itu ya. Sekutu, pasukan sekutu itu bingung melihat ketangguhan atau daya tahan pasukan Jerman. Enggak tidur ya, waspada gitu. Hanya saja yang namanya metamfetamin, karena memang metamfetamin itu membuat orang memang alert, melek gitu ya, nggak kenal capek gitu ya, nggak kenal capek, terus kemudian nggak pingin makan memang gitu, nggak pengen makan itu. Nah, sebelumnya metamfetamin itu memang digunakan untuk obat diet itu ya. Jadi orang kalau kepingin nggak mau makan itu dikasih obat metamfetamin itu supaya dia nggak makan. Tapi metamfetamin dengan nama pervitin itu disalahgunakan oleh petinggi-petinggi Jerman waktu itu, dokter-dokternya Nazi ya, itu untuk memberikan pervitin itu kepada pasukannya itu. Nah, makanya pada awal Perang Dunia Kedua itu pasukan sekutu itu ngeri lihat. Nah, oh ini orang Nazi kenapa ya? Mereka itu seperti nggak punya capek gitu. Nah, mulailah beredar hoax atau rumor atau gosip bahwa orang-orang Jerman itu mempunyai kemampuan supranatural. Lah, mulai itu ya. Padahal ya gara-gara pervitin ini loh ya itu. Jadi orang-orang Jerman itu nggak makan, nggak tidur, perang terus 2 hari 2 malam itu. Itu membuat orang-orang sekutu, pasukan sekutu itu heran dan gentar. Nah, tapi pada ya namanya perang dalam waktu pendek aja tahulah sebabnya itu apa, kenapa orang-orang Nazi Jerman itu betul-betul gaya tahan tempurnya tinggi gitu. Nah, karena memang dia itu perang terus ndak makan, ya legrek awake gitu ya. Legrek. Lemes. Bukan hanya legrek ya, bukan hanya lemes, tapi mereka itu betul-betul ketagihan gitu. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan metamfetamin atau pervitin itu, mereka berhalusinasi, ngamuk, sakau gitu, ngamuk. Bahkan mereka sering orang-orang sering yang namanya pasukan sekutu itu melihat pasukan Nazi Jerman itu saling tembak gitu, saling tembak. Itu setelah 1 tahun lebih gitu ya, sehingga tahun 41 ya, tahun 41 itu sudah dilarang. Jadi akhirnya dokter-dokter Jerman itu memahami bahwa ini obat ini bahaya ini gitu ya. Akhirnya tahun 41 di Jerman itu bukan hanya pasukannya, seluruh orang di Jerman dilarang mengkonsumsi obat yang namanya pervitin itu karena akan menurunkan kualitas hidupnya. Ini ngomong soal yang namanya psikotropika ya ini ya. Jadi kan kalau kamu bicara narkoba tadi, napsa tadi itu psikotropika, salah satunya adalah amfetamin atau metamfetamin, itu. Jadi sebutannya sekarang itu kalau kamu beli itu ya, itu metamfetamin itu ya, itu metamfetamin. Jadi ya itu juga yang membuat rumor dan gosip ya, hoax itu bahwa orang Jerman ini mempunyai kekuatan supranatural gitu ya. Dan gosip itu sampai akhir abad ke-20 masih ada gosip itu bahwa Perang Dunia Kedua itu pasukan Jerman itu menggunakan kekuatan supranatural itu. Dan jangan kaget, orang Amerika itu percaya dengan gini-gini itu. Yang lu bener yang namanya, bahkan yang namanya Ronald Reagan itu sangat percaya dengan yang namanya klinik itu, sangat percaya. Bahkan tahun 75 itu militer Amerika itu membentuk yang namanya Project Stargate Project gitu ya. Project Stargate itu tujuannya apa? Project Stargate itu adalah meneliti atau bahkan mengundang orang-orang yang sakti gitu ya, punya kemauan
kemampuan supranatural. Beneran itu ya. Itu adalah militer Amerika tahun 1975. Mereka membuat yang namanya Project Stargate atau Stargate Project dan membentuk yang namanya First Battalion. First Battalion. Ini mereka itu mengumpulkan orang-orang yang mengaku sakti, mengaku sakti, dikumpulin sama mereka. Bahkan mereka meneliti orang-orang militer Amerika itu, jadi Stargate Project dan First Battalion itu mereka teliti, dan supaya digunakan kemampuan supranaturalnya itu ya. Nah, bukan area 51. Area 51 itu masalah alien. Ya. Bukan itu ya. Ini adalah Stargate Project dan First Battalion itu. Nah, Amerika itu meneliti sampai berapa tahun? Kamu tahu? 20 tahun mereka meneliti itu ya. 20 tahun. Akhirnya mereka itu membubarkan yang namanya Stargate Project dan First Battalion karena terbukti tidak bisa gitu. Bahkan ya orang-orang yang katanya sakti punya kemampuan supranatural itu disuruh nebak di sebelah kamar itu ada apa, mereka nggak bisa gitu. Artinya ya akurasinya itu cuma 10-15%. Loh, ya itu nggak ada manfaatnya kalau ya 10 itu ketepaan aja, kebetulan aja gitu ya. Jadi akhirnya tahun 1995 Stargate Project dan First Battalion dibubarkan gitu ya. Sudah menelan jutaan dolar gitu ya. Nah, akhirnya militer Amerika di akhir abad ke-20 mereka paham nggak ada lah orang sakti itu, nggak ada gitu ya, nggak ada gitu. Nah itu asal usulnya ya ini orang-orang Jerman yang menggunakan pervitin itu ya. Itu yang membuat ya militer Amerika sudah nggak percaya, tapi Hollywood masih percaya. Bukan percaya sih, Hollywood menggunakan keyakinan orang-orang tentang yang namanya kesaktian Perang Dunia Kedua. Kalau kamu lihat ya X-Men itu misalnya siapa namanya si Magneto itu kan latar belakangnya Perang Dunia Kedua. Dia ditahan, ibunya ditahan, terus dia marah langsung pagernya bengkong-bengkong. Ya, itu kan film X-Men itu tidak pernah terjadi pada kejadian yang nyata gitu ya. Itu nah karena orang percaya gitu ya, karena percaya ya malah bikin lah sama yang namanya Hollywood itu. Malah sekarang itu yang namanya kliniknya itu dicampur sama yang namanya mekanika kuantum. Walah, tambah itu ya. Tambah enggak. Dr. Strange. Nah, sekarang kita kembali ke obat. Ya, Dr. Strange. Kita kembali ke obat. Nah, itu obat-obatan yang disalahgunakan itu sudah sejak lama gitu ya. Ya, sudah sejak lama bahwa obat-obatan itu disalahgunakan. Nah, obat-obatan narkoba itu misalnya narkotik itu juga bahan obat yang mempunyai potensi untuk meringankan penderitaan bahkan menyembuhkan orang sakit gitu ya. Ya, itu narkotika gitu ya. Misalnya narkotik morfin gitu ya. Morfin itu kita gunakan itu. Digunakan oleh dokter gitu ya. Oleh dokter. Morfin misalnya untuk apa? Morfin itu adalah anti nyeri yang paling kuat. Tidak ada anti nyeri yang lebih kuat daripada morfin. Nggak ada gitu ya. Morfin nggak ada gitu. Morfin itu adalah anti nyeri yang paling kuat. Nah, kalau orang nyeri sudah dikasih morfin nggak bisa hilang, nah, iki utek sing dioperasi cuman supaya dia tidak bisa merasakan nyeri. Iya, benar itu ya. Yang diomongkan ini ya. Jadi yang namanya pain management itu ya. Pain management atau penata laksanaan nyeri itu ya. Analgetik yang paling poten, yang paling kuat adalah narkotik itu, morfin itu. Di bawahnya morfin ada apa? Ada yang namanya morfin like atau opiat like gitu. Di bawahnya lagi apa? Yang di bawahnya lagi itu adalah steroid itu ya, steroid itu. Yang di bawahnya lagi apa? Anti-inflamasi non steroid. Contohnya apa? Paracetamol itu adalah anti-inflamasi non steroid itu. Nah, itu tadi ya.
morfin. Jadi morfin itu adalah bahan obat yang kalau perlu digunakan itu bisa dipakai gitu. Selain morfin apa? Opium itu juga anti nyeri gitu, itu ya. Memperbaiki mood juga kalau dosisnya pas gitu ya. Kalau dosisnya pas gitu. Nah, tapi kalau berlebihan atau disalahgunakan ya berbahaya. Kenapa? Karena yang namanya obat-obatan, yang namanya narkotika, opium itu sangat berpotensi untuk memberikan yang namanya kecanduan. Itu. Kecanduan itu. Semua bahan obat punya potensi memberikan kecanduan. Semua bahan obat, tidak ada yang tidak, gitu ya. Bahkan yang namanya ganja itu berpotensi itu. Ada kemungkinan orang ketagihan ganja itu ada, itu punya potensi, meskipun sampai sekarang tidak ada laporan tidak ada satupun laporan medis di seluruh dunia yang melaporkan ada orang ketagihan ganja. Tidak ada itu. Ada orang yang sakau ganja, nggak ada itu. Dan ganja itu sendiri bukan golongan opium, bukan golongan narkotik, tapi dilarang di Indonesia gitu. Jadi ya karena dilarang ya jangan dipakai, dilarang gitu ya gitu. Itu. Nah, kembali ke yang namanya narkotik tadi. Narkotik tadi seperti apa? Morfin. Ada nggak narkotik yang narkotika yang hanya untuk disalahgunakan? Ada apa? Heroin itu. Heroin itu adalah morfin yang lebih dimurnikan lagi. Dan memang itu untuk disalahgunakan, tidak ada dokter ngobati pakai heroin itu nggak ada itu. Tapi heroin itu dijual itu. Aku pernah ngerasain dulu waktu SMP itu ya, berkali-kali. Tapi nggak ketagihan, itu ya. Karena dipasok, disuplai oleh ini anak buah, disuplai, ayo, emang nggak dipakai, enak kok gitu. Tapi untungnya aku ini nggak pernah kecanduan, nggak pernah kecanduan. Morfin nggak pernah kecanduan, heroin nggak pernah kecanduan, alkohol kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Kalau ada jangan dilewatkan, enak gitu ya itu. Nah ya itu morfin dan kokain itu ya, kokain itu ya. Jadi kokain, jadi namanya kokain itu. Kalau bahasa Inggrisnya kokain itu juga memberikan efek anti nyeri gitu ya, memperbaiki mood kalau dosisnya pas gitu ya. Kalau dosisnya pas. Oh itulah aku dilaporin BNN itu dulu, sekarang enggak. Dulu waktu aku SMP. Ada tukang bakso, Dok. Morfin, apakah morfin itu bisa memberikan halusinasi? Ya, kalau dosisnya berlebihan bisa memberikan halusinasi. Hanya morfin itu sebenarnya bukan halusinogen. Yang halusinogen itu ada sendiri. LSD itu halusinogen itu. Ini ya bahan narkotik atau narkoba itu ada yang namanya LSD itu ya. LSD itu memberikan efek halusinasi gitu. Tapi yang namanya LSD itu kalau dosisnya pas itu sehat gitu ya. Jadi kita berbicara mengenai obat itu kalau kita gunakan pada dosis manfaat gitu, itu akan memberikan manfaat. Jadi yang namanya tadi LSD itu psikodelik gitu. Psikodelik itu beda dengan yang namanya narkotik dan opium itu. Beda gitu ya. Beda. Nanti kita bahas satu-satu ya. Kita bahas psikodelik itu bagus itu. Psikodelik gitu ya. Psikodelik itu manfaatnya ada gitu. Hanya ya persoalannya itu adalah penyalahgunaan gitu ya. Jadi kita berbicara tadi yang namanya satu narkotik, terus kemudian kita kita berbicara tentang opium, itu beda gitu. Terus haloperidol itu sebetulnya bukan, haloperidol itu antipsikosa gitu ya. Itu justru anti halusinogen. Jadi haloperidol itu yang tanya haloperidol. Haloperidol itu adalah obat anti halusinogen. Jadi orang kalau dikasih berhalusinasi itu obatnya
obatnya adalah salah satunya adalah haloperidol. Tapi haloperidol itu bukan hanya anti halusinasi, tapi dia itu anti psikotik. Gitu. Jadi kalau orang yang psikosa, yang dikenal dengan nama gila itu ya, itu obatnya itu salah satunya yang paling umum, paling sering digunakan adalah itu tadi haloperidol tadi. Haloperidol itu nama generiknya itu ya, Haldol itu ya itu tadi obat-obatan sekilas ya. Nanti kalau dibahas satu-satu bagus itu, bahas LSD, psikedelik gitu ya, atau nanti kita bahas khusus narkotik, magic mushroom itu yang itu. Ya, terus Dok mau tanya Dok ya itu, maksudnya kan gini. Itu Pak Mas kecubung. Mas Gobin itu. Kecubung. Ya, kecubung benar. Kecubung. Itu termasuk kan Dok, termasuk iya kecanduan ya? Kecanduan ya itu? Belum. Kecanduan ya? Kecanduan. Gitu. Jadi kita itu semua bahan obat tanpa kecuali mempunyai potensi memberikan kecanduan itu ya. Semua bahan obat ya. Nah, yang paling sering orang kecanduan itu adalah yang nomor 1 adalah morfin dan heroin. Itu paling nyandu ya. Nomor 2 opium, nomor 3 adalah nikotin. Nikotin itu nyandu itu ya. Nikotin cuman nggak dilarang di sini. Di Indonesia nggak dilarang itu ya. Di Indonesia nggak dilarang meskipun itu obat yang memberikan kecanduan. Jadi obat yang paling sering disalahgunakan apa? Ya nikotin itu. Paling sering disalahgunakan itu. Tapi nggak dilarang ya. Jadi bukan obat-obatan terlarang itu yang namanya nikotin ini gitu, nikotin gitu. Nah, balik lagi ya. Jadi itu adalah sebetulnya nikotin itu juga bahan obat, Wim, gitu ya. Bahan obat. Bisa nggak dipakai ngobatin? Bisa. Kalau perlu kita juga memberikan obat-obatan nikotin kepada orang yang sakit tertentu gitu ya. Nah, tapi rokok ini kan bukan persoalan obat itu dilarang apa enggak gitu ya. Itu adalah masalah kehidupan orang banyak itulah. Yeah. Jadi itu isunya sudah bukan masalah isu itu sehat atau tidak gitu ya. Global tuh ya. Kafein itu juga bahan obat. Ada nggak orang yang kecanduan kafein? Ada sih gitu. Ada orang kecanduan kafein. Tapi kopi itu kalau diminum itu ya jarang orang kecanduan kopi sampai kalau nggak kenal kopi sakau. Oh itu enggak, itu jarang itu. Ada tapi jarang itu. Ya ada tapi jarang. Jarang orang yang biasanya dia mengkonsumsi kafein dalam bentuk ekstrak, bukan minum kopi. Kafein yang dalam bentuk tablet gitu, kalau kebanyakan dia akan memberikan kecanduan gitu. Nah itu yang namanya obat-obatan narkotik dan bahan-bahan terlarang. Nah sekarang sebetulnya yang namanya ganja itu narkotika bukan, opium bukan gitu ya. Memberikan kecanduan nggak? Bisa memberikan, tapi sampai sejauh ini belum ada orang kecanduan ganja gitu. Ada nggak yang sakau atau sakau? Nggak ada. Ada nggak orang mati gara-gara ganja overdosis? Nggak ada gitu ya. Belum ada laporan itu ya. Nah ini, lah kok dilarang? Ya jangan tanya aku, tanya sana, tanya orang yang larang sana. Ada apa kok dilarang gitu? Karena di negara Amerika itu undang-undang federal, undang-undang negara Amerika itu masih melarang penggunaan ganja ini. Hanya saja negara-negara bagiannya itu sudah lebih banyak yang melegalkan. Ada yang sebagai ganja medis, ada yang namanya ganja rekreasi gitu. Nah, situ dulu. Tadi apa? Ya. Tadi sing kecubung sama jamur itu. Itu tingkat kecanduannya tinggi apa rendah, Dok? Jamur kecubung tidak setinggi yang paling sering membuat paling gampang membuat ketagihan atau kecanduan. Yang pertama adalah heroin dan morfin, yang kedua opium, yang ketiga adalah nikotin gitu. Nikotin.
Jadi yang namanya kecubung tadi itu masih kalah sama nikotin kalau menimbulkan kecanduannya itu. Tapi apakah ada orang kecanduan? Ada orang dilaporkan kecanduan obat-obatan psikedelik itu ada, itu tapi jarang. Gitu. Gula bikin kecanduan, bener iya itu. Gula itu sangat nyandu. Gula itu betul-betul candu. Orang kalau sudah kena kecanduan gula, dia tidak bisa hidup tanpa gula gitu ya. Banyak orang yang kayak gitu hanya nggak sadar gitu ya. Hanya gula itu kan bukan termasuk obat terlarang ya. Mau dikonsumsi tiap hari ada pabrik gula segala gitu ya. Kalau ganja bisa bikin overdosis enggak? Bisa, tapi belum pernah ada orang overdosis ganja, itu belum pernah ada. Belum ada laporan ada orang overdosis ganja sampai teler, enggak ada. Gitu. Nah itu, itu kalau halusinogen itu kan menghasilkan halusinasi. Ya, apakah halusinasinya itu sesuai yang diinginkan oleh orang yang memakainya, Dok? Misalkan aku aku pengen itu ada orang kalau berhalusinasi ketakutan itu ada apes banget ya sial. Tapi biasanya orang kalau berhalusinasi terus nggak nyaman gitu dia nggak mau lagi memakai. Biasanya orang yang berulang kali memakai halusinogen itu kalau halusinasi itu menyenangkan, peringas-peringis dewe, guyu nang pojokan ya, gitu ya, peringas-peringis dewe gitu. Itu yang terjadi itu. Nah, itu ada orang yang kalau halusinasinya itu menakutkan dia nggak bakal mau lagi, nggak mau. Kamu sekali ngisep LSD kan di gendruwo, nggak bakal kamu mau lagi, nggak mau kamu. Aku tak mau di gendruwo, Dok. Aku tak mau di gendruwo. Warani gendruwo tetean banas mati medio sesuai gombel teko mabe ngelu kon. Ya itu. Tapi kalau misalkan kamu halusinasi didatangin cewek-cewek gitu ya, kamu belum baleni paling. Iya toh. Berarti acak tuh ya, jadi acak ya. Maksudnya iya. Halusinasinya itu acak ya, tidak bisa dipilih. Ya. Acak ya. Kita nggak bisa pesen halusinasi ya, nggak bisa pesen gitu. Kecenderungan orang berhalusinasi itu ada. Ada yang berhalusinasi itu terus kemudian nerima wahyu gitu ya, ada gitu. Ada gitu. Wah, ada itu yang barusan meninggal di Jakarta itu kan berhalusinasi itu. Jakarta ada, pengikutnya banyak ini yang di Jakarta itu gitu. Wah, produktif loh dia itu menulis wahyunya itu. Ada itu, barusan meninggal itu. Pengikutnya banyak di Jakarta itu dia itu. Itu menerima wahyu. Nah, itu kan halusinasi. Tapi ya nggak apa-apa, itu halusinasi yang menyenangkan gitu ya. Jadi buku lu ya gitu itu. Terus itu, Dok, kalau yang halusinogen itu kerusakannya itu paling parah. Ada nggak sih dampak kerusakannya, ada nggak sih? Gini, kalau kita berbicara tentang kerusakan atau keracunan karena obat bisa nggak menimbulkan gangguan? Lah ya bisa gitu, ya bisa gitu. Misalnya kalau kita itu menggunakan narkoba, ada nggak sel otak kita yang rusak? Sel otak kita nggak rusak, cuman cara kerjanya jadi beda gitu ya. Jadi ada misalnya sekali minum alkohol, misalnya selnya 1 miliar mati sekian, iku jare sopo ngono ya. Wong iki ngarang lho sukanya gitu ya itu. Sukanya ngarang. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengkonsumsi halusinogen, bukan lantas sel-sel otaknya itu mati atau rusak, ya enggak itu. Kalau sel otak mati atau rusak, lah ya stroke itu yang terjadi. Stroke, kecelakaan, jebret, memar otak ya, kontusio. Nah itu rusak itu selnya, jaringan otaknya itu. Stroke, stroke itu ada sel-sel otak yang mati. Jadi kalau misalkan ada sel otak yang mati gitu, itu kalau di MRI kelihatan itu otak mati itu, yang namanya infark atau sel otak yang mati. Jadi nggak ada itu yang namanya misalnya habis minum alkohol, sekali kita minum alkohol 1 gelas sekian juta otak kita mati. Ikut
Iku jari sopir, jari sopir iku mesti gitu ya gitu. Iku ngawur iku ya itu. Nggak ada. Bahkan kalau kamu menggunakan morfin pun tidak ada sel otakmu yang rusak mati itu nggak ada. Yang ada adalah cara kerja otakmu jadi berbeda dan jadi terganggu. Kalau kamu kecanduan morfin, kecanduan narkoba lain, otakmu jadi terganggu. Kenapa? Pada saat kamu tidak menerima atau tidak mendapatkan, gitu ya, tidak mendapatkan obat-obatan yang kamu kecanduan, ada yang namanya sindroma putus obat itu ya. Ada itu ya, yang namanya rebon itu ya, rebon. Jadi pada saat kamu tidak mendapatkan itu, wah, kamu kecanduan itu ya, sindroma putus obat itu namanya ya, withdrawal syndrome namanya ya, withdrawal syndrome itu. Jadi kamu kecanduan, wah, kepingin aja itu, begitu dapat tenang, itu yang namanya sakau itu withdrawal reaction itu ya, sindroma putus obat. Nah, kalau kamu ngomong sindroma putus obat itu adalah salah satu yang namanya kedaruratan di bidang psikiatri gitu ya. Ada sindroma putus obat, gaduh gelisah, percobaan bunuh diri, itu apa namanya, itu adalah ya, kalau ada orang yang begitu itu harus dibawa ke rumah sakit, jam berapapun dibawa ke rumah sakit ya. Sindroma putus obat, gaduh gelisah, terus kemudian percobaan bunuh diri. Jadi kalau kamu menemukan orang yang mencoba bunuh diri, jangan sok-sokan, bawa ke rumah sakit itu ya, itu bawa ke rumah sakit. Itu ya, itu. Nah, yang namanya withdrawal reaction atau sindroma putus obat itu pada saat kamu tidak mengkonsumsi itu, kamu itu jadi parah gitu ya. Gejala-gejalanya itu sangat bertentangan, berkebalikan dengan pada saat kamu mengkonsumsi itu. Jadi ya, kalau mengkonsumsi itu kan yang namanya euforia itu ya, euforia, rasa gembira. Nah, pada saat itu kamu gelisah, sakit, badannya sakit semua, itu yang namanya withdrawal reaction atau sindroma putus obat itu, withdrawal effect itu. Gitu ya. Oke, wis meh 40 menit. 40 menit yo. Hampir 40 menit. Nah iya. Kayak bener. Ya, ini Dok, ada yang tanya Dok, ini Dok. Rebon antidepresan itu bahaya nggak sih Dok? Kenapa? Misalnya 1 tahun rebon antidepresan itu bahaya nggak sih Dok? Misalnya 1 tahun putus obat, terus mau lanjut lagi, apa pengaruhnya Dok? Gini, yang namanya antidepresan jarang sekali ya kalau kita mengkonsumsi antidepresan mengikuti anjuran dokter, terus kita ketagihan, itu jarang ya. Jarang, meskipun ya semua bahan obat bisa berpotensi memberikan kecanduan ya, tapi jarang ada orang kecanduan antidepresan, itu jarang gitu ya. Antidepresan yang menyandu apa? Tahu kamu? Nikotin itu antidepresan, itu kecanduan itu nikotin. Jadi pada saat orang menghisap rokok gitu ya, nikotin itu membuat otak kita rileks gitu ya. Ya, gitu. Jadi kadar nikotin itu akan membuat otak kita rileks. Jadi stres kita hilang. Tetapi perokok itu lebih stres, waktu stresnya lebih panjang ketimbang yang bukan perokok. Kenapa? Pada saat dia tidak merokok, otaknya stres gitu. Ya, tapi pada saat dia ngerokok, dia itu otaknya rileks gitu. Nah, itu kenapa yang namanya rokok rendah nikotin itu lebih laris itu. Kenapa? Karena kalau kamu misalnya kamu ngisep rokok kretek itu, kamu mungkin 1 hisapan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan nikotin di otakmu itu. Kalau rokoknya itu rokok rendah nikotin, untuk mencukupi kebutuhan nikotin, kamu harus ngisap banyak-banyak. Iya, banyak. Ya, 1 bungkus habis. Itu karena otak kita itu pada saat setelah kita itu akan berhenti menghisap kalau
kadar nikotin dalam otak kita itu memenuhi, udah cukup untuk membuat kita rileks gitu ya. Nah, kalau kita mempunyai rendah nikotin itu, kita ngisepnya makin banyak sebetulnya gitu ya. Itu jadi ya bagus mana rokok kretek sama rokok rendah nikotin, podo eleke, podo gak sehat yo. Oke. Terus tadi apa? Yang ditanyakan tadi apa? Ribon antidepresan itu maksudnya apa sih? Ribon antidepresan. Pada saat kamu menggunakan antidepresan itu ya, terus kemudian ribon itu ada ribon fenomen itu pada saat kamu menggunakan itu justru kamu mendapatkan efek yang bertentangan, itu namanya rebound fenomen itu. Rebound fenomen itu gini loh, rebound fenomen itu kamu diberi obat, pada suatu saat kamu diberi obat, reaksi obat itu justru bertentangan dengan reaksi semula, itu yang namanya rebound gitu. Ada misalnya apa? Ada misalnya steroid ya, kortikosteroid. Steroid itu misalnya ada yang namanya psoriasis itu ya. Psoriasis itu penyakit apa namanya? Penyakit karena penyakit kulit gitu ya, penyakit yang di kulit itu. Psoriasis karena autoimun itu. Kalau diberikan apa namanya? Diberikan steroid itu bisa memberikan rebound. Jadi minum steroid awalnya minum bagus, membaik. Tapi begitu minum pada suatu saat sampai rebound fenomen, begitu minum, wah makin banyak. Nah, itu adalah salah satu contoh rebound fenomennya, rebound fenomen, rebound efek gitu ya. Jadi rebound, jadi justru malah menghasilkan efek yang bertentangan dengan efek yang diharapkan. Itu yang namanya rebound itu. Oh, gitu. Terus ini Dok, yang soal ini perokok nih. Dia ada yang nanya, ini kan perokok Dok. Kenapa? Ini kan dia perokok, apakah sebaiknya pindah ke antidepresan Dok untuk menghentikan merokok? Itu kamu keluar dari mulut singa masuk mulut buaya gitu. Oke. Nah, berarti caranya gimana untuk berhenti rokok? Caranya gimana berarti? Aku dulu nggak tahu. Aku dulu pernah gini loh, sulit untuk memberhentikan rokok itu ya gitu. Sulit itu. Aku ini berhenti merokok itu ya karena nasib aja sih masih bisa itu ya. Sulit itu. Sigmund Freud itu seumur hidupnya ketagihan rokok gitu ya. Sigmund Freud gitu. Sigmund Freud itu seumur hidupnya dia tidak bisa melepaskan dari rokok. Dia tahu dia itu kecanduan yang namanya nikotin itu. Sampai lidahnya itu dioperasi karena apa namanya kanker lidah, dipotong gitu ya. Rahangnya dicopot gara-gara kanker, tapi dia tidak bisa. Sigmund Freud itu tidak bisa menghentikan kebiasaan merokok dan menghisap kokain. Sigmund Freud itu ketagihan yang namanya kokain dan kecanduan kokain dan kecanduan nikotin. Diminum terus. Meskipun dia tahu pada saat dia merokok itu jantungnya itu sakit, nyeri gitu ya, angina atau nyeri dada akibat nikotin itu. Dia tahu, dia dokter kok, tapi dia tidak bisa menghilangkan kecanduan itu. Aku dulu juga gitu, kepingin berhenti ngerokok itu ya. Kepingin berhenti ngerokok, iya, bisa caranya mandek ngerokok itu ya. Oh, aku mulai SMP ngerokok. Sampai jadi dokter. Ini gimana ya caranya berhenti ngerokok itu ya. Sampai beli ada buku. Bagaimana caranya berhenti merokok. Aku tuku beli itu. Salah satu kiatnya itu meletakkan apa namanya rokok itu di tempat yang sulit dijangkau di atas lemari. Alah, hujan nggak ada korek dibelain hujan apalagi cuman kalau di atas ini buku apa iki tak buatin wis gak masuk akal gitu ya. Buku gak masuk akal gitu ya. Akhirnya benar-benar waktu itu aku jadi dokter terus udahlah aku tak berhenti merokok. Wah kesiksa 4 hari kesiksa aku berhenti ngerokok. Wes tak lawan tak jarum. Wah kesiksa beneran itu ya. Wah kesiksa beneran itu ya. Wah tapi ya akhirnya berhenti merokok itu. Berhenti merokok dan itu pun setelah mengalami siksaan kira-kira 2 minggu lah ya itu. Wah nekat lah itu. Nah itu yang membuat. Tapi kalau aku ditanya gimana caranya berhenti ngerokok, aku nggak punya kiat, nggak punya tip karena memang sulit berhenti merokok. Kalau operasi Dok, operasi bisa nggak Dok?
stimulasi Bisa, otak. benar, betul. Oh, kamu pinter. Wah, kau memang cerdas. Memang iya. Salah satu Biasanya salah kan satu ngono. sekarang, wah cerdas kau memang ya. Salah satu Cerdas cara ekonomi kan untuk bahas. menghentikan kecanduan itu dengan bedah otak fungsional atau fungsional neurosurgery. Itu salah satu cara. Sekarang itu sudah lazim dilakukan di beberapa negara. Ya, yang namanya untuk menghentikan orang kecanduan, menghilangkan kecanduan terhadap obat, narkoba atau psikotropika itu, karena dia bolak-balik, balik lagi, berhenti sebentar, balik lagi, dioperasi gitu ya. Dioperasinya itu dengan memasukkan probe kecil gitu ya ke otak, terus kemudian dilakukan lesioning namanya ya. Ada bagian-bagian otak yang dimatikan supaya dia nggak ketagihan lagi gitu. Oke. Boleh spill biaya, Dok? Biaya. Biaya nggak ngerti aku itu ya. Tadi bisa tanya ke rumah sakit juga ya? Bisa tanya ke rumah sakit. Kurang lebih. Maksudnya bisa tanya ke rumah sakit langsung gitu ya? Ya, tanya rumah sakit itu ya. Kurang lebih kalau di Indonesia itu harganya 50 jutaan operasinya ya. Oh, ya murah tuh ya, murah. Oke, siap. Dok, lagi lupa aku. Ngomong apa sih lagi? Apa kon iku? Tadi itu kan apa bahas dokter itu loh, maksudnya tadi kan kalau nggak bisa tidur kan efeknya. Nah, dokter itu nggak bisa tidur karena apa ya? Loh, lah aku gak iso turu ya, jane kan biyen gak iso turu kan gitu. Oh, penawanannya ada BNN datang. Gak iso turu kayak cilik ya apa itu ya bukan berarti memang alami ya, maksudnya mesti alami dari yo kabeh yo alami wem, gak ono sing akhirati kon iku aneh-aneh. Iya ora yes. Alami ya. Berarti bukan karena minum obat, Dok ya? Bukan karena minum obat ya? Enggak. Oke. Saya ada yang tanya tuh kok nggak bisa tidur kenapa? Loh, ya aku dewe yo heran waktu kecil aku nggak iso turu ngono yo. Angel gitu. Aku dewe bingung ngono. Yo gak bingung sih, aku heran delok wong turu. Lah wong heran delok aku gak turu-turu ngono ya. Padha heran sak jane ngono. Tapi aku sama dokter tuh bertolak belakang. Dokter siap bisa tidur, aku tiduran orangnya. Aku gampang turu. Gampang tidur. Langsung turu gitu. Kena bantal langsung turu. Pengapesanmu bahkan aku sih ngantuk ya. Pengapesan pesugihanmu bantal, pesugihan. Dan oke Dok. Aduh. Ini Dok berarti sudah mau habis nih misalnya. Ya, apa? Ini Jumat ngarep maneh ngono wis. Oke, siap, Dok. Santai-santai ae. Soalnya berarti wakil Dok pembahasannya meh tak bahas kondi, Dok bingung aku. Akeh sing takon lho, Wim. Akeh sing takon. Apa? Dok, Wim itu siapa? Ngono. Takon, Wim itu siapa, Dok? Sopo? Arek gendeng aku mulai ngono. Arek gendeng aku. Akeh sing takon. Lah ya. Ono sing takon kanca-kanca ki, "Riu, Wim niku apamu?" Kudu apa-apa, kudu arek gendeng. Ana sing ngomong mirip, Dok. Aku darani mirip karo Dok Des. Iya. Tak balesi to. Tak balesi sesama homo sapien mirip. Heeh, itu. Ya makane iku. Akeh sing takon gitu. Arek tuh, iku Wim niku sapa riu? Wim. Kudu sapa? Apamu? Kudu apa-apa, aku iku arek gendeng. Aku. Waduh gendengnya. Aduh. Ya wes. Ya wes, oke. Ini Dokter mau pulang apa masih kerja, Dok? Pulang kon iki apa pulang nyambut gawe rek ya apa iki. Pulang. Oke. Ya kira udah selesai terus pulang. Aku lek pulang ya nang kantor ngene iki, Wem. Kantor mulai ku ya. Kocok terus moco terus ya mulai dengan mulai nang kantor. Oke. Pas niku Seven kok ilang apa ngono. Iya siap. Ada yang tanya skizofrenia, nanti dibahas besok masalah otak aja. Ya, besok kita bahas skizofrenia kapan-kapan. Ya, oke. Oke, siap. Iya, makasih, Dok. Ya, makasih. Makasih semuanya. Selamat malam, salam bahagia.